Ini loh Angelin bilang ada les sampai jam 4:30 nanti pulangnya. Terus mau ke kafe sama temen-temennya di Jalan Panjang, boleh nggak? Ya boleh aja, asal pokoknya pulangnya on time. What time? 5:30 katanya mau pulang. Ya udah, not to be late. Oke. Ini loh ada grup namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Satu hari itu bisa sampai ratusan message. Videonya banyak. Siapa ketuanya? Ayatnya banyak. Saudara kita, Jarod Wijanarko, kenal nggak? Yang penulis buku itu kan? Wah banyak itu. Kita buka dulu Good News yuk. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam era digital di abad 21, kita sudah hampir tidak bisa hidup tanpa adanya gadget, smartphone, tablet, iPad, dan semua hal yang kita tahu bahwa seharusnya memperlancar komunikasi kita. Ya, betul ya? Betul. Dan tentunya ternyata hal ini memberikan suatu pengaruh perubahan perilaku bagaimana kita menjadi orang tua, menjadi orang tua memparent daripada anak-anak kita. Betul ya? Seringkali anak-anak kita berhubungan dengan kita dengan WhatsApp misalnya ataupun dengan BBM. Kita juga terkoneksi dengan grup-grup chat ya, grup daripada chat keluarga kita, kemudian daripada kantor kita, dari social life kita, dari teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya punya grup chat gitu ya. Nah oleh karena itu hari ini kita akan mengangkat satu topik yang saya percaya ini akan memperlengkapi kehidupan Anda, yaitu Parenting Era Digital bersama kami, saya Debbie Katarina dan suami saya Daniel Hendrata. Anda menyaksikan Good News Program dan kami percaya acara ini akan memberkati Anda. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan kapanpun di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, oleh karena itu kita langsung aja ya saksikan cuplikan yang satu ini. Semakin cepatnya perkembangan teknologi, semakin membuat jarak antar generasi terasa semakin jauh. Menjadi orang tua di era masa kini sangat penting sekali untuk tetap relevan, bahkan paham dalam menggunakan gadget dengan bijaksana. Telah hadir di studio Good News narasumber yang tidak asing lagi, Jarod Wijanarko dan istrinya Esther Setiawati, yang akan berbagi dengan kita mengenai parenting di era digital. Bagaimana kiat orang tua tidak melarang anak menggunakan gadget, namun mengarahkannya dalam pemakaian gadget untuk hal-hal berguna. Jangan kemana-mana, perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Kita laki-laki itu ketinggalan gadget ya. Wah, itu kayak ketinggalan hidup deh. Nyawa kita hilang separuh kan. Appointment di situ, pertanyaan di situ. Tadi kita mau ngontrol perusahaan di situ. Mau ngecek saldo bank juga di situ. Cek harga saham di situ. So Good Seafood, lezatnya gak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Orang bilang bahwa smartphone ataupun gadget-gadget ini seharusnya membuat yang jauh menjadi dekat gitu ya. Tetapi seringkali ternyata yang dekat menjadi begitu jauh ya Pak ya. Betul Pak. Nah di tengah-tengah kita ini ada pakar komunikasi dan seorang pembicara yang luar biasa. Gak asing lagi Pak Jarod Wijanarko bersama dengan istrinya
Bu Esther. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Welcome back to Good News Program. Senang sekali ketemu Pak Jarod, selalu ketawa dan selalu ceria gitu ya dalam segala sesuatu. Oke. Nah Pak, tidak bisa dipungkiri Pak, orang yang jauh lebih dekat, yang dekat jauh gitu. Gimana nih Pak? Memang gadget itu terlalu asik ya. Jadi begitu mengasikkannya memang ketika dulu banyak orang tua kan nggak memahami. Betul. Ya kan? Kenapa sih anak saya gadgetan terus gitu kan? Saya bilang sama anaknya, mamahmu tuh nggak bisa mengerti. Kenapa sih anak saya gadgetan terus? Kenapa nggak bisa ngerti? Karena nggak bisa make. Ya, ajarin. Begitu bisa make, asik juga. Nah, begitu asik. Keracunan juga berarti. Keracunan juga. Lalu membuat masing-masing keluarga, masing-masing orang di dalam keluarga itu punya kesibukan yang mengasihkan. Karena memang nggak bisa dipungkiri, sangat mengasihkan. Itu positif atau negatif? Nah, positif dalam arti misalnya memang di dalam gadget ini kan banyak ilmu pengetahuan, wawasan, informasi. Tapi negatifnya adalah punya dunianya sendiri-sendiri. Lalu orang nggak bisa ada waktu untuk yang lain gitu kan. Bentar, saya mau ngecek. Bu, gimana kalau di rumah ini gimana Pak Jarod? Oh, dia itu terus-terusan. Istri pertamanya, Pak. Jadi kita hari ini membicarakan istri pertamanya. Iya, dibawa, dipegang, dipijat. Jadi istri yang sah aja nggak digituin? Nggak digituin, Pak. Pak, ini cerita hati loh Pak, tolong diperhatikan. Makanya ada joke-nya begini. Kalau kita laki-laki itu ketinggalan gadget ya. Wah, itu kayak ketinggalan hidup deh. Nyawa kita hilang separuh kan. Appointment di situ, pertanyaan di situ. Tadi kita mau ngontrol perusahaan di situ. Mau ngecek saldo bank juga di situ. Cek harga saham di situ. Cek bisnis kita tutup poin berapa banyak di situ. Jadi kalau gadget ketinggalan, itu nyawa hilang separuh. Nah, tuh. Kalau ketinggalan istri gimana? Kalau istri ketinggalan, nggak masalah. Merdeka. Naik taksi lagi gitu ya. Ini narasumbernya tepat apa enggak sih? Oke, Pak Jarod, apakah benar bahwa era digital itu bisa disamadengankan era keluarga kehilangan generasi? Gini, jadi dulu itu kan misalnya dari generasi agraris ke generasi industri, lalu ke generasi teknologi, itu bisa kayak 2-3 abad baru pindah generasi. Generasi dalam arti beda pola pikir, beda konsep, beda yang ditakuti, beda prioritas, konsep hidup. Nah sekarang ini kan di bawah 6 tahun generasi alpha, terus lalu 6 sampai 20-an generasi X, Y, Z gitu ya. Jadi beda 15 tahun sudah beda generasi. Nah ini membuat dalam satu keluarga itu kayak 2 generasi tinggal dalam satu rumah. Itulah yang disebut gap gitu. Karena antara orang tua dan anak itu kayak orang 2 abad yang berbeda tinggal dalam satu rumah. Wow, oke. Dan seringkali hal itu terjadi bentrokan. Nah, karena beda generasi kan beda prioritas, beda konsep hidup, beda apa yang dihargai, cita-cita. Itu orang tua sama anak benar-benar bisa nggak nyambung ketika bicara satu sama yang lain. Berarti ini orang tua dan kakek nenek harus diracuni juga nih. Supaya satu-satu sama-sama generasi gadget. Betul ya. Atau supaya memahami. Gitu. Oke, jadi kita tahu ada problem, tapi kan orang yang bijaksana itu bisa menggunakan gadget ini, memanfaatkannya yang seharusnya membuat rugi, tapi bagaimana memakai gadget untuk menjembatani generasi gap yang ada? Bisa nggak? Kalau yang bijaksana urusan istri. Nah, silakan Bu Esther yang bijaksana. Ya, kita harus ngikutin juga, jangan gaptek istilahnya gitu. Kalau anak punya Facebook, kita juga bikin Facebook. Insta, bikin juga Insta gitu. Jadi kita nyapa anak kita di Facebook. Kalau di blog di mana, Bu? Itu mamanya suka kepo. Makanya di blog. Oke, nah kita percaya bahwa sebenarnya sesuatu yang baik ini Pak, kalau misalnya nggak digunakan, kan orang bilang internet tuh kayak pisau gitu. Ya, betul. Pisau juga di rumah bisa untuk motong, bisa untuk persiapan masak, tapi kalau di tangan orang yang salah bisa dipakai untuk bunuh orang gitu ya, nyakiti orang gitu. Ya. Nah, lebih banyak Pak, kita lihat bahwa banyak generasi muda yang terbawa begitu banyak arus. Dan kemudian mereka sudah begitu kecanduan dengan istilahnya pornografi. Ya. Mungkin juga bukan cuman generasi muda ya. Mungkin jangan-jangan bapak ibunya juga kena kecanduan pornografi juga gitu ya. Nah, menurut Bapak gimana nih? Makanya di tengah gap generasi yang begitu besar jaraknya ini perlu disiasati dengan beberapa hal. Misalnya orang tua sendiri perlu menjadi teladan bagaimana menggunakan gadget dengan baik. Lalu orang tua benar-benar perlu takut akan Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan.
baru dia bisa mengajarkan anaknya punya hubungan dengan Tuhan. Karena hanya orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu bisa berkata ini baik apa ini nggak baik. Oh, kalau enggak bisa memilih. Prioritasnya dan nilainya blur ya. Nah, soalnya di dalam gadget ini kan banyak sekali yang baik sama yang tidak baik itu nyampur. Kalau orang nggak punya dasar moral etika sehingga dia nggak bisa memilah ini baik apa nggak baik, wah repot. Nah, saya bikin penelitian pengaruh gadget pada perilaku dan kemampuan anak. Nah, cukup menarik dalam komunitas yang saya teliti yaitu di sekolah Happy Holy Kid, di mana anak-anak itu kan lahir baru, kenal Tuhan. Jadi ketika anak bermain gadget itu sama orang tuanya ditegur. Nah, jangan main gadget itu. Aku tahu kok mah kalau ini nggak bagus. Tapi dia tahu itu nggak bagus. Lah, nggak bagus lah dimainin. Seru sih, asik. Temanku juga main. Kalau aku nggak main nggak bisa gaul. Tapi ini nggak bagus mah. Nah, itu paling tidak si anak yang kenal Tuhan itu masih ngerti itu nggak baik. Tapi kalau anak yang nggak kenal Tuhan, waduh, sudah nggak tahu itu nggak baik, diikuti lagi ditiru. Nah, itu menjadi berbahaya. Maka yang paling penting sebenarnya membuat anak itu kenal Tuhan sehingga dia mengerti yang baik dan tidak baik. Itu termasuk sangat penting untuk menyiasati hal ini. Oke. Kita akan lanjut setelah break ya Bapak Ibu. Nah, pemirsa tetap bersama kami dalam Good News Program karena hari ini kita akan mengupas satu topik yang sangat penting yaitu parenting era digital. Tetap bersama kami. Daniel di Alkitab itu dikatakan menguduskan dirinya. Lalu Tuhan mengaruniakan Daniel kecerdasan 10 kali lipat. Nah, kamu mau nggak cerdas, pandai? Nah, ya itu hanya dikaruniakan kalau kamu menguduskan diri. Masih bersama kami dalam Good News Program Parenting Era Digital. Nah, Pak Jarod dan Ibu tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa dunia digital ini mempunyai pengaruh dalam kehidupan anak-anak kita, ya kan? Bapak bisa jelaskan lebih lanjut, Pak, pengaruh positifnya apa dan pengaruh negatifnya apa? Oke. Jadi gadget itu berpengaruh positif sebenarnya terhadap anak, yaitu dia positif pada kognitif. Jadi wawasannya kan luas, logikanya kuat. Sering main game itu, logikanya malah bagus gitu ya. Analisanya karena juga, berpikir jauh ke depan. Analisanya juga tajam gitu kan. Orang main catur, tapi ini kan gadget kan lebih rumit lagi. Lalu juga banyak anak yang bahasa Inggrisnya bagus gara-gara gadget. Jadi kognitif bagus, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dalam arti bahasa pengertian kata. Linguistiknya. Tapi negatif bahasa dalam arti verbal berkomunikasi. Itu pengaruhnya negatif. Karena begitu main gadget, nggak mau ngomong sama yang lain. Nggak berinteraksi ya. Nggak berinteraksi. Lalu berpengaruh negatif pada kemampuan emosi dan sosial. Jadi anak yang main gadget cenderung tidak suka gaul. Gitu. Karena secara kalau emosi, karena dia biasa bermain bukan dengan manusia, yang penting menang. Nanti begitu ketemu sesama manusia, gitu, dia nggak peduli. Jadi egois ya? Egois. Gitu. Egoismenya tinggi. Tinggi. Oke. Dan kita tahu bahwa gadget juga mempermudah kehidupan, Pak. Kita nggak perlu antri di bank. Nah, itu kenikmatan sih, maka pengaruh positifnya banyak sih gitu. Dan kemudian kalau kita pergi ke satu daerah yang lain, tahu macetnya di mana. Lebih cepat langsung, lihat Google, aduh macet sana, belok. Betul, ada demonstrasi di mana kita juga tahu gitu ya. Saya juga merasa bahwa parenting di era digital ini memang ada bahaya-bahayanya ya seperti yang Bapak bahas tadi. Tapi manfaatnya memang banyak, Pak. Kalau anak saya yang kecil itu kan dia ingin tahunya luas gitu ya. Bicara tentang dinosaurus gitu. Ilmu pengetahuan. Mamanya nggak ngerti macam-macam dinosaurus. Jadi kalau dia nanya sesuatu yang saya nggak ngerti, bentar ya, Mami riset dulu. Nah, jadi dapat jawabannya langsung gitu kan. Itu memudahkan banget ya. Kalau kita dulu harus nanti kalau zaman dulu kita dulu. ke perpustakaan minggu depan harus balikin buku gitu ya. Bahkan sekarang kita bisa mengajari anak untuk
cara mencarinya gitu kan. Betul. Jadi bukan informasi tapi cara mencarinya. Tapi kan ada pengaruh negatifnya, maka yang penting nih orang tua bijak itu mengerti bagaimana mengatasi hal-hal negatifnya tadi. Ya. Gitu. Nah, terus maksudnya positifnya banyak ya, tapi negatifnya ini yang ada banyak bahasa merusak, Indonesia sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya satu juga. Nah, sepandai-pandainya kita menjaga anak kita, tahu-tahu muncul pop up flash gitu ya. Iklan-iklan yang tidak baik atau hal-hal yang maaf kata merangsang pikiran manusia untuk yang daripada tidak tergoda menjadi mau nggak mau tergoda. Salah pencet gitu misalnya, mau ditutup malah buka semua gitu. Memang sebenarnya gadget itu antara orang tua anak nggak boleh dipakai bersama. Karena kecuali orang tuanya kudus. Karena kalau orang tuanya tuh pernah buka pornografi aja, maka gadget kita itu kan ada IP address, ada alamatnya. Akan dicari terus gitu ya. Dimana kalau alat itu pernah buka pornografi, maka pengusaha pornografi yang memasang iklannya, maka si sistem Google atau sistem ini akan melempar file itu ke alamat yang pernah buka. Nah, jadi mesti berhati-hati nih orang tua untuk naruh gadget nggak boleh sembarangan. Paling kecuali orang tuanya kudus. Oke. Makanya maksudnya harusnya orang tua kudus, tapi kalau orang tuanya kudis, nah itu. Atau pembantunya, sopirnya, apanya pakai, lalu anak pakai, dia lagi cari YouTube pujian penyembahan. Tapi cendela sebelahnya atau di bawahnya muncul suggestion yang disarankan. Nah, yang disarankan itu adalah yang pernah dibuka di alamat gadget ini. Gitu. Oke, nah sekarang mau bertanya sama Ibu. Bu, bagaimana Ibu mengajari anak-anak ya kan supaya mereka berhati-hati dengan apa yang ditawarkan pada saat mereka surfing di internet gitu, Bu? Oke, nah kita nggak mungkin ngelarang nggak boleh pakai YouTube. Ya, pasti kan. Pasti nyari kan buat pekerjaan sekolah atau apa. Akhirnya gini, kayak film juga, film barat kan kebanyakan ada pasti pornografinya, ciumannya. Jadi lebih baik orang tua ikut sama-sama nonton. Lalu pornografi pun kita ajarin kalau kamu lihat seperti ini, ya nanti seperti ini di YouTube tuh ada kerusakan otak karena pornografi. Itu baik dalam bentuk kartun buat anak kecil yang mudah dimengerti atau sampai yang usia dewasa. Oh, jadi diajarkan. Diajarkan. Kalau kamu buka ini akibatnya otakmu akan rusak. Ya, kerusakannya separah ini. Nah, di Alkitab tuh dikatakan Daniel, Bapak Daniel. Saya. Menguduskan. Ini Daniel yang di kandang singa apa? Kandang singa. Daniel Hendrata juga saya yakin ya. Nah, Daniel di Alkitab itu dikatakan menguduskan dirinya. Lalu Tuhan mengaruniakan Daniel kecerdasan 10 kali lipat. Nah, kamu mau nggak cerdas, pandai? Nah, ya itu hanya dikaruniakan kalau kamu menguduskan diri. Kenapa? Karena semua orang yang lihat pornografi otaknya rusak. Kamu nggak lihat, kamu hebat, nggak rusak. Kamu bisa menguasai dunia, hebat. Jadi dibuka wawasannya, Bu. Gitu ya, diperlengkapi tentang bahayanya apa. Nah, Pak Jarod mungkin bisa jabarkan, otak apa yang dirusak, Pak, pada saat seseorang kecanduan pornografi? Ketika orang terangsang karena melihat pornografi, maka otak ini akan dipenuhi dopamin. Nah, dopamin yang menenggelamkan kortek bagian depan ini, otak kiri, otak kanan, otak besar namanya frontal cortex yang terusan terendam oleh dopamin yang diproduksi karena terangsang, itu akan membuat otak itu rusak, mengkerut. Jadi kalau dia rusak, dia informasi antar otak lamban, jadi mudah pusing. Lalu ada yang bertanya begini, loh kalau begitu pernikahan juga merusak otak dong ya? Orang nikah kan terangsang gitu kan? Nah, ternyata tidak. Karena di dalam pernikahan itu ada proses psikologi, saling mencintai, lalu ada hubungan suami istri yang merupakan puncak sehingga akhirnya dopamin berubah menjadi serotonin, rasa aman, rasa nyaman, tidur pules. Jadi berbeda. Pornografi tidak ada proses psikologi ini. Dan itu menimbulkan keresahan, nggak ada relasi, dan rasa nggak bersalah. ada puncaknya. Nah, yang ada rasa bersalah walaupun terangsang tapi hanya terus dopamin, nggak berubah jadi serotonin. Jadi kalau kan Tuhan itu sudah merancang pernikahan tidak untuk merusak otak gitu ya. Selingkuh yang rusak otak, campur yang rusak otak gitu kan. Pornografi rusak otak, tapi pernikahan tidak. Tidak ada orang yang berkata habis selingkuh aku kok lebih pintar gitu ya. Kok lebih hebat gitu ya. Kita berkata percabulan atau itu apa? Membawa kebodohan. Itu kan sebenarnya kan Alkitabiah tuh, pornografi itu merusak otak gitu. Cuma nggak diterangkan cara proses rusaknya bagaimana. Gitu bahwa ketika orang dari dopamin menjadi serotonin. Tuhan nggak pernah salah dalam merancang kehidupan kita. Nah, ini menarik sekali. Pemirsa sekalian, kita akan bahas lebih dalam lagi dan setelah ini akan ada seorang artis yang akan membawakan satu pujian yang sangat luar biasa memberkati kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Menumpahkan darahnya untuk dosa kita.
dosa kita, Yesus. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Satu permintaannya, berdoalah 1 jam saja padanya untuk kita tidak menyangkalnya. Tidakkah kau ingat satu permintaannya, berdoalah 1 jam saja padanya untuk kita tidak mengkhianatinya. Ingatlah kasih-Nya pada kita, ingat pengorbanannya pada kita, ingatlah cintanya pada kita. Yesus menumpahkan darahnya untuk dosa kita, untuk dosa kita. Yesus memberikan nyawanya untuk memberikan kita hidup. Tidakkah kau ingat satu permintaannya, berdoalah 1 jam saja padanya untuk kita tidak menyakiti hatinya. Ingatlah kasih-Nya pada kita, ingat pengorbanannya pada kita, ingatlah cintanya pada kita. Yesus menumpahkan darahnya untuk dosa kita, untuk dosa kita. Yesus memberikan nyawanya untuk memberikan kita hidup. Oh yeah.
menumpahkan darahnya untuk dosa kita, untuk dosa kita. Yesus memberikan nyawanya untuk memberikan kita hidup. Terima kasih Tuhan. Oh yeah, mulialah Engkau Yesus Tuhanku. Oke, good. Ya, bisa berkenalan dulu nih sama Alex ya. Alex, suaminya Novita Dewi. Oh, oke. Nah, bisa diceritakan selama ini Alex memang penyanyi atau? Selama ini emang penyanyi. Oh, oke. Penyanyi sudah lama, sejak kecil lah. Sejak kecil? Iya. Oke. Dalam lagu sekuler atau Iya, lagu rohani? sekuler, dan maksudnya ada keseimbangan sih, sama rohani juga jalan. Jadi dari kecil juga memang pelayanan dengan menyanyikan lagu buat Tuhan gitu? Iya, ikut choir di gereja juga. Oh. Nah kalau dua-dua, kamu sebagai suami adalah seorang artis, istri sebagai seorang artis, dua-dua punya kesibukan yang berbeda atau bersama-sama? Lebih banyak, kalaupun istri saya sibuk, saya temenin. Oh. Ya, jadi ya saling melengkapi lah, saling membantu. Oh, gitu. Karena satu profesi juga. Oke, nah orang bilang kalau artis itu punya egoisme, gitu ya. Kalau misalnya kalian berdua pernah terbentur nggak gara-gara egoisme ini? Kan satu artis terkenal, satunya juga terkenal. Gimana? Apa ya, egoisnya emang tinggi ya, apalagi musisi itu kan, aku pengennya musiknya seperti ini, terus dia, enggak lah beginilah, jadi saling ini keras, aduh gimana baiknya lah, terus untungnya banyak teman-teman musisi juga kan, kayaknya udah deh dibikin gini aja biar bagus, lebih ke aransemen-aransemen musik, seperti itulah. Tapi pada dasarnya musisi itu kebanyakan egoisnya tinggi sih ya. Memang soalnya ini ya, apa namanya, artis ya. Artis otak Orang yang perasaan. Perasaan. Iya. Pakai perasaan gitu. Pakai perasaannya, baper gitu. Iya. Udah punya anak juga kan? Sudah. Satu. Anaknya masih kecil ya? Masih Umur berapa 1,5 tahun. Oke, nah hari ini kita lagi berbicara tentang parenting di era digital. Mungkin belum masuk ke kamu nih, tapi kalau dalam kamu sendiri menggunakan gadget dan melihat perkembangan dunia digital selama ini, apa yang kamu rasakan? Iya, saya lihat di lingkungan sekarang ya, anak-anak kan udah, waktu zaman saya sih maksudnya belum ada yang handphone gitu. Sekarang kan anak-anak udah bisa nempel ke, pas nangis dikasih gadget gitu udah diam gitu. Jadi saya sih belajar ya, maksudnya mencoba untuk dia nggak terlalu fokus di situ sih, untuk lebih membiasakan main di luar seperti main bola, kegiatan di lapangan lah. Mudah-mudahan bisa, walaupun saat ini susah ya. Iya, karena lingkungan gitu. Karena mungkin di luar takutnya diculik nanti gitu. Repot juga kan Pak. Ya, berita sekarang emang marak ya. Jadi ya pintar-pintar kita ngejaga lah. Iya, I see. Oke, good. Nah, lagu tadi yang dibawakan judulnya apa? Ingatlah kasihnya. Ingatlah akan kasihnya. Oke. Ada arti khusus nggak lagu ini dengan hidup kamu secara pribadi? Kalau untuk saya sih sangat berarti, karena bisa ceritakan? Itu dibuat untuk, maksudnya kalau kita jauh, ingatlah untuk berdoa, untuk dekat sama Tuhan. Ingat kasih Tuhan itu bagaimana ke kita saat kita jauh atau saat kita jatuh gitu. Jadi buat saya sih sangat berkesan, karena saya dulu maksudnya bisa dibilang jauh dari Tuhan gitu. Maksudnya nggak terlalu sering berdoa atau apa. Jadi ingat untuk berdoa di lagu itu. Jadi saya selalu ingat untuk berdoa. Jadi setiap kali nyanyi lagu ini sebenarnya untuk kamu sendiri nih duluan. Introspeksi diri iya, sendiri. Introspeksi sendiri, lebih ke diri saya sendiri juga. Good, puji Tuhan. Kami sangat diberkati dengan suara kamu yang khas gitu ya. Asik banget gitu. Suara istri kamu juga wow, keren banget gitu. Maju terus dalam Tuhan ya, Alex ya dan Novita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Ya, itu. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Jika Anda ingin mengikuti kuis ini, simak baik-baik pertanyaannya. Apakah judul dari episode Good News hari ini? Anda bisa kirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa.
Atau lewat email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Pak Jarod Wijanarko. Ada 2 judul buku ya, 5 buku. Yang pertama berjudul Ayah Baik, Ibu Baik ya, Parenting Era Digital, dan satu lagi Father and Son Volume 2, Intim Orang Tua Anak ya. Pemirsa, tetap bersama dengan kami akan kembali lagi membawa lebih banyak good news lagi. Yang bijak ini tidak melarang anaknya main gadget. Saya tidak melarang, tapi saya begini, satu hari itu kan 24 jam. Betul. Tidurnya misalnya 7 jam, sekolahnya 5 jam, makannya pagi, siang, sore, malam digabung 1 jam. Katakanlah sisa 7 jam. Ini main gadget terus nih gitu kan. Ini gadgetnya nggak usah dilarang nih. Ajak olahraga 1 jam, ajak jalan-jalan 1 jam, ajak renang bareng setengah jam, ajak belajar bersama. Jadi diajak itu, otomatis gadgetnya berkurang. Digital, kembali kepada Pak Jarod dan Ibu Esther. Nah, kalau orang tua yang bijak tentu selama mungkin lah kita jaga, kalau bisa anak-anak kita yang kecil-kecil nggak usah pegang-pegang gadget gitu kan ya. Nggak usah internetan gitu. Bener, tapi kan ada satu titik di mana nggak mungkin lagi untuk tugas sekolah dan lain sebagainya ya kan, perlu email dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Ibu, kiat-kiat apa yang bisa kita ajarkan pada anak-anak supaya jangan sampai terjebak kemudian gadgetan terus gitu dan lupa dalam kehidupan yang nyata. Gimana Bu? Ya, pasti efeknya kepengaruh ke nilai juga Bu. Kalau udah main game terus itu nggak belajar kan, habis nilainya jeblok kan. Lalu saya tanya, kamu kalau nilainya begini nggak naik kelas, kalau nggak naik kelas siapa yang malu? Kan kamu. Saya bilang. Nah, kamu gimana caranya? Cita-cita kamu sebenarnya mau jadi apa? Oh, aku mau jadi gamer, karena kan sedang main game. Oke, jadi gamer. Nah, sekolah yang bikin orang gamer bagus tuh di mana? Jangan cuma jadi pemain, tapi pembuat game. Karena kalau pembuat game itu bisa menghasilkan uang. Ya, jadi jangan jadi konsumennya doang, produsennya gitu ya. Lalu saya cariin sekolah IT yang terbaik. Ayo cari mana di dunia ini yang bagus mana? Ini sebut ya di Amerika misalnya gitu bagus. Kamu bisa nggak ke sana? Ya. Nggak bisa mah. Oke, tapi ada satu jalan. Kalau kamu dapat beasiswa, lalu untuk dapat beasiswa kamu harus ranking. Untuk ranking kamu harus belajar. Nah, jadi main gamenya boleh, tapi nilainya harus bagus. Dulu nilainya 45 Bu. Saya bilang nomor berapa? Nomor 2 yang cowok. Itu game maniak bener. Sampai jam 1 pagi, jam 4 pagi. Akhirnya kurang tidur saya juga sudah berarti. tidur, dia di sekolah tidur Bu. Ya pantesan nilainya jeblok. Pintar bagi waktu dong. Nah, akhirnya saya bilang nilainya 4 ya. Kalau kamu bisa naikin jadi 5, tetap boleh main game, tapi nilainya harus 5. Bisa nggak? Bisa. Ya. Lalu dari 5 naikin, bisa nggak jadi 6? Bisa mah. Oke. Jadi dari nggak pernah melarang main gamenya? Enggak, yang penting nilainya. Asal nilainya naik. Iya, tapi kalau nilainya nggak gitu. naik, nggak boleh main game, dikurangin gitu. Ya. Jadi dia ngatur diri sendiri. Mama, aku udah belajar. Oke, tapi besok nilainya harus naik ya. Kalau nggak naik, gamenya dikurangin gitu. Jadi dia ngatur dirinya sendiri sampai akhirnya bisa ranking 1. Itu tapi 6 tahun Bu. Dari jeblok 45 dari, iya, sampai bisa ranking 1 dan bisa dapat beasiswa Bu. Karena dibarengin sama orang tuanya. Jadi orang tuanya mau nggak mau harus mau meluangkan waktu peduli sama perkembangan anak-anaknya. Walaupun mereka jatuh harus dibarengin supaya bagaimana bangkit kembali. Dan dibikinkan tangga suksesnya step by stepnya gitu. Lalu dalam dirinya dia sendiri bahwa aku memang mau belajar. Tapi aku aku udah belajar, boleh dong main game ya boleh. Yang penting nilainya naik gitu. Naik. Jadi bukan penghukuman yang diberikan. Kan seringkali orang tua ini pada waktu orang tua jengkel mungkin di kantor dia habis didampret sama bos nih. Pulang ke rumah ini anak kayak gini ajar gini ya. Nah terus gimana nih Pak kalau misalnya dalam kondisi seperti itu?
orang tua yang bijak ini tidak melarang anaknya main gadget. Saya tidak melarang, tapi saya begini, satu hari itu kan 24 jam. Betul. Tidurnya misalnya 7 jam, sekolahnya 5 jam, makannya pagi, siang, sore, malam digabung 1 jam. Katakanlah sisa 7 jam. Ini main gadget terus nih gitu kan. Ini gadgetnya nggak usah dilarang nih. Ajak olahraga 1 jam, ajak jalan-jalan 1 jam, ajak renang bareng setengah jam, ajak belajar bersama. Jadi diajak itu, otomatis gadgetnya berkurang. Karena satu hari kan nggak bisa nambah. Jadi involvement atau turut campurnya orang tua diperlukan. Keterlibatan orang tua. Dan mengajak untuk kegiatan positif lainnya. Kan begini, pengaruh gadget tadi kita belum sempat sebut, berpengaruh negatif pada kemampuan fisik motorik, kepada kesehatan. Nah, jadi ini, malas gerak ya. Nah, maka ini diimbangi dengan olahraga. Tapi anak jangan gini, udah sana olahraga ya, cepet olahraga gitu. Nah, tapi bapaknya main sendiri. Tapi gini, ayo olahraga gitu. Sama-sama olahraga. Ayo olahraga, ayo ke mall, ayo ke rumah nenek, ayo bergaul gitu. Ayo makan, ayo jalan-jalan. Nah, otomatis waktunya gadget mereka akan berkurang kan, satu hari nggak bisa nambah. Jadi lalu kalau pas belajar begitu ada PR nggak? Ayo sini kita bikin bareng katanya. Bikin PR pun bareng. Bikin PR bareng, dulu kita bisa bikin bersama. Kalau nggak belajar bersama itu gini, kamu ada ujian apa? Oke, kamu belajar, nanti papa tanya, kamu jawab. Jadi diskusi. Jadi emang ayo gitu, bukan sana olahraga apalagi begini. Sana olahraga ya biar kamu. Ini sama seperti zaman dulu orang bilang anaknya jangan rokok nak, orang tuanya ngebul terus gitu ya, malah cerutuan gitu ya. Nah, kalau belajar bersama inilah ini menarik Pak. Kalau masih SD bisa lah kita, SMP bisa. SMA zaman sekarang udah mulai susah loh Pak. Iya, matematikanya gila-gilaan. Lalu bagaimana Pak caranya kita belajar bersama? Waktu playgroup TK sampai 1, 2 SD, 3 SD mungkin masih bisa. 4 SD, 5 SD aja udah susah. Nah kalau udah susah ini paling tidak bukan belajar bersama, tapi lu belajar, gue belajar. Jadi misalnya saya nulis buku gitu kan, dia belajar gitu kan. Sama-sama belajar. Jadi dalam suatu ruang yang sama, tetapi subjeknya berbeda-beda. Jangan semuanya sana belajar ya, masuk kamar ya. Mama mau lihat sinetron. Susah itu. Nah, kemudian mungkin ada orang tua di luar sana yang sudah mikir gini, lah terus kalau gue harus barengin tuh, naik sepeda bareng, olahraga bareng, renang bareng, ke rumah nenek bareng, apa semuanya bareng. Kapan masaknya? Kapan me time-nya gitu kan Pak. Ada orang tua yang mikir gak ada me time-nya gitu, gimana Pak? Ya kita perlu waktu anak di sekolah 5 jam kan kita bisa me time sendiri, karena begitu ya. Bersih-bersih rumah misalnya gitu gimana? Kalau saya waktu itu teman-temannya anak ini yang sama-sama suka game, saya kumpulin ibu-ibunya. Bu, kita gantian ya Bu. Sabtu ini aku yang ngajak naik sepeda. Tapi Sabtu depan ibu yang ngajak berenang ya. Ternyata perkumpulan ibu-ibu bisa nggak bayar, berenang bayar. Gitu, jadi gantian waktu diajak sama yang lain, aku me time. Gitu ya. Minggu depannya gantian ibu yang lain, main sepak bola gitu. Jadi anak ada sosialisasi, fisiknya juga. Sesama gamer sini. Sesama gamer ngomongnya kan nyambung. Jadi ini perlunya juga punya komunitas yang sehat. Betul. Suportif, karena kadang-kadang diperlukan kita ada faktor eksternal yang bisa membantu kita. Ini menarik sekali. Oke, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa ternyata manusia nggak bisa lepas daripada kehidupan makhluk sosial ya. Tetapi apabila memang Anda diperlukan ya, datang ke gereja buat perkumpulan yang menarik gitu ya. Kadang-kadang tinggal di satu kompleks yang mungkin Anda nggak percaya dengan orang lain gitu. Diperlukan tubuh Kristus bersama-sama ya. Apabila ada hal-hal yang perlu Anda tanyakan atau doakan, ada nomor-nomor telepon di layar televisi Anda di mana Anda dapat hubungi kami sekarang juga. Anda bisa email kami, kirimkan message kepada kami ya, telepon kami, dan kami percaya bahwa kuasa doa itu besar kuasanya sekali ya. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Tidak ada perilaku tanpa sebab. Sebuah perilaku karena ada sesuatu di hati yang mesti masuk ke situ diselesaikan. Kalau udah 18 ke atas kita udah aman ya Pak? 17, 18 tahun ke atas dan anaknya kenal Tuhan dan dewasa aman. Tapi 17 tahun ke atas dan belum lahir baru, belum terbentuk, wah itu lebih susah lagi. Lebih susah lagi. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good.
Sayur apa yang besar? Apa ya? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Menjadi orang tua itu pentingnya banyak gitu ya. Ada orang bilang gampang-gampang susah gitu. Nah, di sini kami dalam Good News program pada episode ini khusus membahas bagaimana kita menjadi orang tua yang efektif dalam era digital. Silakan. Nah, mau bertanya lagi kepada Pak Jarod. Pak, bagaimana caranya sebagai orang tua itu kita bisa membangun relasi yang intim dengan anak-anak kita? Relasi itu kan terbentuk karena ada interaksi. Maka itu nggak bisa enggak. Makanya mesti benar dibangun interaksi. Interaksi hanya bisa kalau ada waktu. Maka dimulai dari pertama ya sediakan waktu. Waktu untuk apa? Waktu bersama dengan anak, kebersamaan yang menyenangkan anak. Misalnya, menyenangkan anak, bukan menyenangkan orang tuanya ya? Iya kan, anaknya suka jalan-jalan, suka ke mall, suka kuliner. Yang kalau remaja nanti mungkin sudah mulai suka pasang fotonya Instagram dari atas bukit, dari pinggir sungai. Kita yang fotoin gitu Pak. Jadi waktu anak saya ke dia gitu, Pak kita fotonya dari sana Pak. Gitu manjat bukit. Nah makanya bukan nyuruh anak olahraga gitu ya, bersama olahraga yang mereka sukai. Nah itu kan spend waktu semuanya. Tapi kalau kita nggak sediakan juga nggak mungkin, karena emang hanya relasi dibangun lewat interaksi berarti butuh waktu. Lalu waktu ini kayak kita pacaran PDKT kan tergantung apa yang dideketi. Kita mendekati pacar kita, dia sukanya nonton, kita nggak suka aja, kita jadi ikut-ikut suka nonton gitu kan. Jadi kita mendekati si anak. Tergantung usia anak juga. Kalau anak itu di bawah 6 tahun saya masih gampang. Karena kita masih bisa otoriter, kita sebagai gembala yang memberikan teladan. 6 sampai 12 tahun kita ganti peran gembala dan guru. Karena anak akan bertanya, kenapa? Nah, nggak bisa, pokoknya karena. Tapi memang bener kok Pak, wong anak saya waktu umur 1, umur 2 gitu ya, yang kita tonton Teletubbies, terus kemudian Disney Channel gitu kan ya. Kita nggak pernah tahu berpelukan, gitu kan. Sebenarnya kita jadi itu gitu ya. Kita malah nggak pernah nonton acara-acara televisi kita gitu kan ya. Terus kemudian Pak. Nah, jadi kalau anaknya yang udah usia 6 sampai 12, mereka kan otak kirinya mulai berkembang, logika mulai main. Jadi kita harus jadi guru bagi mereka. Kalau jelasin sesuatu itu karena. Yang titik terberatnya ketika anak 12 sampai 17 tahun. Mereka sudah remaja. Nah, kita ganti tambah peran. Bukan hanya gembala, bukan hanya guru, kita sahabat. Nah, itu yang repot. Karena kita harus dari seorang tua yang punya wibawa, punya segalanya, lalu kita harus duduk selevel dengan mereka jadi sahabat. Sahabat dalam arti sahabat kayak waktu kita SMA dulu kan punya sahabat itu, lalu sahabat kita punya pacar itu, oh gitu ya, gimana ceritanya? Jadi kita harus dengerin gitu. Makanya kan orang tua kadang-kadang mempunyai, kamu sudah punya pacar. Itu nenek, itu orang tua, itu kan bukan sahabat. Nah itu tadi Pak, tentunya sulit ya pada saat kalau menjadi sahabat mendengarkan ceritanya saja bisa. Cuman begitu ada hal-hal yang dilanggar, nah otomatis kita sebagai insting orang tuanya keluar dong, nggak boleh gitu. Nah, tapi begitu kita nggak boleh gitu, begitu kita menghakimi, dia nggak mau terbuka lagi sama kita. Gimana Bu? Mungkin Ibu lebih pengalaman dalam hal ini. Iya, kita mesti jadi teman Bu. Jadi gitu ya, kenapa? Kalau menurut kamu gimana? Anak tuh lebih senang curhat sama siapa? Sama teman kan? Kenapa? Karena selevel. Nah, kita mesti selevel juga. Makanya saya follow tuh teman-temannya dia, supaya saya juga kalau dia curhat, temanku begini, teman yang itu saya tahu ceritanya. Temanmu yang begitu gimana? Jadi seakan-akan saya teman ikut gaul gitu. Iya, gitu. Ikut bergaul sama teman-temannya. Follow Instagramnya, follow Facebooknya. Iya, tapi jangan kepo Bu. Pengen tahu. Cuman mantau aja. Iya. Jadi kalau anak curhat, ikut foto postingan gitu. Sama teman-temannya dia, kopinya dibalik, gitu. Iya. Nah tentunya Pak, apakah hal itu menjamin bahwa hubungan antara orang tua dan anak ini akan pasti menjadi baik? Untuk menjadi sahabat bagi anak, maka kita harus menjadi pendengar yang baik, komentator yang antusias. Seorang ibu terutama harus menjadi tempat curhat bagi si anak. Ya, ibu tempat curhat si anak. Jangan dibalik, jangan ibu yang curhat ke anak. Banyak loh. Sini lah, bapakmu itu. Nah ini. Nggak boleh kembali. Anak yang curhat ke ibu gitu. Lalu dengan begitu, yang berikutnya lagi supaya bisa jadi sahabat bagi anak, orang tua harus bisa jaga rahasia.
Jadi kan begini nih, mah, aku mau cerita, tapi jangan sampai papa tahu ya. Nah itu bener, ibu jangan cerita ke bapaknya. Nah itu udah nggak mungkin toh Pak. Kalau dalam prinsip pernikahan kan kita nggak boleh menaruh rahasia antara suami dan istri. Kalau saya malah saya akan bilang nggak mungkin. Jadi lebih baik kamu gak usah cerita karena mama pasti akan cerita sama papa gitu. Gimana Pak? Kadang anak tuh ngetes kita tuh sahabat atau bukan. Jadi kita nggak bisa ngaku anak kita sahabat, tapi anak yang akan menilai kita sahabat atau bukan. Nah sahabat itu kan jaga rahasia. Nah maka nanti misalnya gini, kalau kita mau misalnya dia anak saya cerita begitu ke istri saya kan, dia bilang sama saya, kamu pura-pura nggak tahu ya. Tapi dikasih tahu juga. Tapi dikasih tahu. Asal bapaknya jangan keceplosan aja. Kata mama, waduh. Nah kita harus benar-benar pura-pura nggak tahu supaya anak curhat terus ke istri gitu. Padahal kita tahu. Nah, ini nggak apa-apa dibuka di Good News loh. Nanti anak-anaknya melihat loh. Udah gede sekarang. Nah kalau ada orang tua yang ngomong, Pak saya udah nggak tahu lagi cara ngomong dengan anak saya. Gitu ya, yang pokoknya pulang sekolah udah pokoknya di masuk dalam kamar kunci terus kunci pintu. Tidak ada kata terlambat untuk pemulihan, nggak ada kata terlambat untuk yang baik. Ya kayak orang pacaran dulu bangun relasi dengan pendekatan, mesti orang tuanya pendekatan ke anak. Kalau ada hal yang mengecewakan, mungkin pernah ingkar janji, pernah pukul, pernah ada kekerasan, ya mesti minta maaf. Karena mungkin orang tua juga lupa akan sesuatu yang pernah dia lakukan, sehingga anaknya juga mungkin terluka gara-gara itu. Menarik diri, sehingga anaknya menarik diri gitu kan. Kan tidak ada perilaku tanpa sebab. Tidak ada perilaku tanpa sebab. Sebuah perilaku karena ada sesuatu di hati yang mesti masuk ke situ diselesaikan. Kalau udah 18 ke atas kita udah aman ya Pak? 17, 18 tahun ke atas dan anaknya kenal Tuhan dan dewasa aman. Tapi 17 tahun ke atas dan belum lahir baru, belum terbentuk, wah itu lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Pemirsa, sebelum kita break, ada doa yang sudah terjawab. Kali ini dari seorang istri yang beberapa saat yang lalu minta bantuan doa ke tim konseling kami. Setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, Shalom. Puji nama Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim doa Good News. Karena dukungan doanya, sekarang suami saya telah mendapatkan pekerjaan. Dan anak saya yang kabur pun telah kembali ke rumah. God bless you too. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Nah, Tuhan meminta kita untuk peduli kepada masa kini ini loh. Masa kini ini ternyata pasti akan membawa perubahan yang positif, yang baik, yang berkenan kepada masa depan kita. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Parenting era digital. Kembali kepada Pak Jarod dan juga Ibu Esther. Nah ini karena udah segmen terakhir, Pak Jarod sama Bu Esther bisakah memberikan nasihat nih ya buat para orang tua di luar sana yang sedang menonton. Bagaimana mereka bisa menyikapi anak-anak mereka khususnya di era digital yang seperti ini. Bapak kepada kaum bapak dan ibu kepada kaum ibu. Ya, tidak mudah menjadi ayah yang hebat ya. Bahkan mungkin kita nggak bisa jadi ayah yang hebat, tapi kita bisa jadi ayah yang baik. Kalau ayah hebat itu kan pinter, terkenal, kaya, sukses, wah itu susah gitu ya. Tapi kalau kita mau jadi ayah yang baik itu asal punya kesediaan mau jadi ayah yang lebih baik lagi, menyediakan waktu bagi si anak, kita memberikan pengampunan,
kita teladan tidak harus seluruh bidang kehidupan, tapi pada ada 1-2 bidang yang memang itu kita mampu kita tunjukkan kepada anak sehingga kita menjadi teladan bagi anak, maka itu sebenarnya sudah diperlukan anak, karena anak juga tidak butuh sebenarnya kehebatan kita, tapi anak butuh waktu kita, anak butuh perhatian kita, anak butuh kasih sayang kita. Berikan aja apa yang memang kita bisa melakukannya. Good, puji Tuhan. Ibu silakan. Ya, buat anak love is time. Jadi kita bisa bilang saya mengasihimu nak, tapi apa buktinya? Mama sediain waktu buat kamu. Mama menyediakan diri mama buat kamu. Kapan kamu perlu mama? Mama ada selalu. Waktu kamu ada masalah, jangan anak kalau sudah mau ngomong sama mamanya, mau curhat mamanya, itu berarti mama sudah berhasil jadi ibu yang baik. Amin. Kita nggak bisa ngomong bahwa love is time and time is money, so love is equal to money. Nggak boleh ya, because love is not money. Nggak boleh, silence is golden aja. Karena time is not money. Oke, terima kasih Pak Jarod dan Ibu ya. Puji Tuhan, pemirsa sekalian, mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Firman Tuhan satu ayat aja berkata dengan jelas, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tahu bahwa menjadi orang tua, siapapun kita, pasti pernah di dalam benak kita ini ada kekhawatiran akan masa depan, baik keluarga kita ataupun terutama anak-anak kita. Saya yakin Anda bekerja pagi, siang, sore, dan malam gitu ya. Kadang-kadang Anda bangun pagi-pagi dan tidur sangat larut malam. Kalau ditanya tujuannya untuk apa? Untuk supaya masa depan anak-anak saya baik. Saya percaya banyak daripada pemirsa Good News program sekalian adalah Anda adalah orang tua yang baik. Tetapi sekali lagi, didasarkan atas hal asas apakah Anda melakukan semuanya itu. Ya. Kalau Anda melakukan semuanya itu didasarkan dengan satu asas, yaitu Anda tidak yakin bahwa anak Anda akan berhasil, anak Anda akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, terpandang, terhebat, berarti saya dapat katakan berdasarkan firman Tuhan ini ternyata ada suatu, mungkin nggak ada suatu kekhawatiran di dalam kehidupan Anda. Nah, orang yang khawatir berarti orang itu kurang percaya. Secara simpel seperti itu. Saya tidak berkata bahwa Anda nggak percaya akan adanya Tuhan, tidak, pemirsa sekalian ya. Tetapi Tuhan Yesus meminta kita untuk kita menyerahkan, gitu ya, serahkan. Seperti pada waktu, kalau misalnya kita tahu olahraga populer di Indonesia ada beberapa nih. Yang pertama adalah sepak bola, gitu ya. Kalau di dalam tim sepak bola tidak ada rasa percaya satu pemain dengan yang lain, gitu ya. Tidak mungkin akan pertandingan itu akan dimenangkan. Kalau sang kiper berkata, wah semua pemain yang 10 kurang pinter, hanya saya saja yang hebat. Maka nggak perlu saya pemain yang lain. Maka sehebat-hebatnya seorang goalkeeper, pasti gawangnya akan kebobolan juga. Gitu ya. Jadi sama di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini ada banyak sekali faktor yang tidak bisa kita perhitungkan. Kita sebut faktor X. Nah, faktor X ini kita serahkan ke tangannya Tuhan. Masa depan kita nggak tahu pemirsa sekalian. Tetapi kita tahu bahwa kita punya masa kini. Nah, Tuhan meminta kita untuk peduli kepada masa kini ini loh. Masa kini ini ternyata pasti akan membawa perubahan yang positif, yang baik, yang berkenan kepada masa depan kita. Tuhan Yesus atau firman Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya dengan baik. Ada begitu banyak rambu-rambu. Kalau Anda mempelajari firman Tuhan, ada begitu banyak rambu-rambu yang bagus banget gitu ya. Janganlah kamu khawatir akan hari esok misalnya. Percayalah kamu kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata bahwa kamu aja Bapak yang tidak baik, Bapak yang jahat di dalam dunia. Kalau meminta roti masa sih kasih batu, masa sih minta telur kasih ular beracun, nggak mungkin kan, apalagi Bapamu di surga. Kita setiap hari berdoa untuk kebaikan keluarga kita. Yang suami berdoa untuk istri, untuk anak-anaknya, yang istri berdoa untuk suami, untuk anak-anaknya, dan kemungkinan besar anak-anak juga berdoa untuk orang tuanya. Kita semua sudah berdoa. Nah, ini saya rasa ini adalah salah satu bentuk daripada kepedulian kita. Yang kedua, tadi narasumber sudah mengatakan perlunya kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi. Tidak ada cara yang lain untuk kita berkomunikasi. Tadi saya berkata, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nah, kalau dalam keluarga saya, kami membuat satu batasan. Kita perlu punya rule, peraturan. Peraturan ini dibuat supaya kita mempunyai batas. Kalau dilanggar, maka bisa-bisa terjadi sesuatu yang tidak baik. Misalnya hal yang paling gampang, kalau di meja makan, mulailah punya kebiasaan untuk tidak boleh bermain gadget misalnya. Ya, ini peraturan yang baik. Sehingga pada waktu kita ada di meja makan,
mau nggak mau orang tua akan bisa berinteraksi dengan anak-anaknya. Tanya kepada anaknya kalau malam hari, kalau siang mungkin agak susah, Anda harus bekerja. Kalau siang, kalau malam hari. Nak, bagaimana pelajaran kamu? Bagaimana sekolah kamu? Oh, orang tua bisa bercerita tadi di toko, tadi di kantor, tadi di perjalanan. Oh, ada orang jatuh, kecelakaan, dan yang lain-lain. Dan kemudian terjadi interaksi. Nah, kemudian kalau misalnya Anda punya mobil, puji Tuhan gitu ya. Buat satu peraturan yang baik. Kalau kami nih, saya nggak tahu dengan Anda. Kami buat peraturan sebisa mungkin kalau di dalam kota nih ya, di dalam kota. Anak-anak dan kami tidak boleh pegang gadget, kecuali misalnya untuk penunjuk arah, misalnya. Kecuali ada telepon penting. Tapi kalau misalnya anak mau bermain Facebook, bermain Instagram, bermain YouTube, nggak boleh. Karena pada waktu kita punya dunia yang tidak nyambung, tidak connect, maka kita tidak akan bisa membangun komunikasi dan tidak bisa membangun relasi. Nah ini yang kami lakukan gitu ya. Kecuali kalau misalnya perjalanan jauh, 3 jam, 4 jam, 5 jam keluar kota, ya agak susah kalau misalnya nggak pegang gadget sama sekali gitu ya. Nah ini yang kami lakukan. Kemudian yang ketiga, ini yang kami lakukan, punya batasan untuk tidak mempunyai unlimited kuota misalnya ya. Kuota yang unlimited ini seringkali mempunyai kemudahan bagi Anda, tetapi ternyata itu merusak keluarga Anda. Miliki limitasi. Dalam kehidupan kita sebagai manusia kita perlu punya limit. Ya. Kita perlu tidur, kita perlu makan, kita perlu istirahat. Nah di rumah kami kalau saya bisa program wifi di rumah saya akan mati jam sekian misalnya. Khusus untuk misalnya weekend mungkin tidak dimatikan setelah jam sekian. Nah mempunyai peraturan-peraturan seperti ini sangat baik dan hal itu membuat kita nggak perlu khawatir untuk hal-hal ini anak gua udah tidur nggak nih. Kalau di rumah saya anak saya masih bisa dikontrol jam sekian kalau pelajaran jam sekolah dan bukan hari libur handphonenya harus masuk ke kamar saya misalnya. Ini tujuannya supaya bisa membantu. Nah anak dikasih pengertian. Nah dengan cara-cara seperti ini membantu supaya kita tidak terlalu mengkhawatirkan anak di mana nih. Gitu ya. Kita bisa gunakan gadget kita untuk hal-hal yang baik. Anak saya kalau misalnya nggak pulang, saya bisa cek melalui handphone saya. Lokasi dia ada di mana, saya tahu langsung. Dia udah pulang belum gitu ya. Saya bisa tahu gitu, saya bisa langsung WhatsApp call atau FaceTime dengan anak saya tanya, kamu di mana? Coba sih tunjukin lokasi kamu di mana gitu ya. Nah hal-hal yang positif ini kita bisa gunakan supaya kita tidak terlalu mengkhawatirkan. Tuhan tahu bahwa masa depan kita itu ada di tangan Dia. Manusia bisa merancang masa depan. Tetapi sebenarnya kalau kita pikir, bukankah Tuhan yang punya the final say atau kata-kata terakhir bagaimana masa depan kita jadinya. Percayalah kepada Tuhan. Janganlah kita ragu-ragu untuk percaya. Serahkan khawatirmu. Di dalam firman Tuhan bahkan dikatakan, cast your burden. Lemparkan kekhawatiranmu, ketakutan kepada Tuhan. Karena Dia yang peduli, Dia yang mempunyai, Dia yang memegang nilai-nilai kehidupan kita. Dan pada waktu kita percaya kepada Dia, Tuhan ada di pihak kita. Siapapun lawan kita, kemiskinan, kehancuran, malapetaka, itu bukan lawan sebanding dengan kekuatan daripada Tuhan. Saya berdoa, biarlah Anda di akhir daripada episode ini diberkati, Anda mau belajar lebih dalam lagi, dan kita akan berdoa bersama-sama. Sebagai orang tua, saya juga orang tua, kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Amin? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk para pemirsa Good News Program. Setiap keluarga yang ada. Mereka yang lagi kehilangan arah, kehilangan akal Tuhan. Bagaimana caranya memenangkan keluarganya. Tuhan berikan hikmat. Biarlah melalui episode ini Tuhan. Ada hikmat-hikmat baru yang timbul. Inspirasi-inspirasi yang timbul. Engkau berikan keberanian untuk mereka berani sebagai suami, istri, orang tua, bahkan sebagai anak. Mau berrekonsiliasi dengan keluarganya. Tuhan kami berdoa untuk pemulihan setiap keluarga. Di dalam nama Yesus, biarlah keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Karena keluargamu punya suatu Tuhan punya suatu cara yang luar biasa di dalam keluargamu. Aku memberkati keluargamu, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Dalam nama Yesus, aku ucapkan pemulihan sekarang juga. Kuasa kegelapan, engkau tidak punya kuasa atas keluarga-keluarga ini. Keluar, pergi. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan damai sejahtera, melepaskan pengharapan yang baru, melepaskan pengampunan, melepaskan sukacita, melepaskan damai sejahtera Tuhan untuk engkau terima dan masuk dalam kehidupan keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami yakin Anda diberkati, sama seperti kami juga diberkati di studio. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk cek di fanpage daripada Facebook Anugerah Ministries. Di sana ada hal-hal yang menarik, dan seringkali kami juga mengadakan live streaming program. Tuhan Yesus memberkati.